Selamat datang di Koma Channel. Oke, setelah kemarin membahas Undang-Undang Dasar 1945, sekarang Pancasila. Ini materi udah pasti keluar, lu jangan hiraukan lagi karena Pancasila adalah ideologi negara dan lu berstatus CPNS. Jadi Pancasila ini udah pasti menjadi makanan utama lu. Saran gua, lu harus hafalin tuh butir-butir Pancasila karena HOTS itu sebenarnya bukan hanya penalaran ya. Dia ada basicnya pasti. Nah, basicnya itu berupa butir-butir Pancasila. Pancasila itu semakin tinggi hukumnya, semakin abstrak. Nah, Pancasila ini abstrak. Nah, bagaimana cara mengartikan Pancasila? Ya, lu harus tahu butir-butirnya itu. Kalau lu cuman mengandelin penalaran dan logika lu mengenai Pancasila, gue yakin kewalahan. Daripada lama-lama, langsung ke soal. Yuk. 1. Sejak awal pandemi COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret, tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan melawan pandemi banyak yang terabaikan. Pemerintah lebih menonjolkan pendekatan keamanan, kurang memperhatikan suara-suara para ilmuwan dan penelitian ilmiah. Akibatnya, penanganan pandemi menjadi sangat bermasalah. Para tenaga kesehatan harus menghadapi banyak sekali tantangan mulai dari kekurangan alat pelindung diri atau APD, kesulitan mendapatkan tes swab, kekerasan dan stigma dari masyarakat, tidak terkecuali pengurangan upah dan pemberhentian kerja nih maksudnya. Bahkan tidak sedikit tenaga kerja meninggal ketika mengabdi kepada bangsa. Inti masalah pada wacana tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Mana nih? Nah, jawabannya itu adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sebenarnya bisa diketahui dari ini nih. Pemerintah lebih menonjolkan pendekatan keamanan, kurang memperhatikan suara-suara para ilmuwan dan penelitian ilmiah. Nah, hal yang mengakibatkan hak tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan melawan pandemi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam pengamalan Pancasila, khususnya pada butir Pancasila, sila kedua yang bunyinya mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Ini poin kelima Pancasila kedua. Yaitu lu harus tahu, setidaknya inget lah butir-butir Pancasila tuh. Tahu setidaknya pernah baca-baca lah sehingga bisa mengira-ngira. Oke, soal nomor 2. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016 sebesar 74,6 penerimaan negara berasal dari pajak. Wow, besar banget ya. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan, yang maksudnya lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain, yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki. Bahkan, banyak kekayaan yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Hal tersebut bertentangan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Apa sila pertama, sila kedua, sila ketiga, atau sila keempat, atau mungkin sila kelima. Sebenarnya ini bisa ketakar dari sini nih. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terus ada lagi nih, masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Kodenya ada di situ. Sehingga jawaban yang benar itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam pengalaman Pancasila. Ada 3 poin tuh yang lu harus catat. Poin 2, poin 3, poin 4 butir-butir Pancasila sila kelima. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kan lu menikmati juga tapi lu tidak terdaftar sebagai wajib pajak dan segala macamnya itu. Terus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban lu yang membayar pajak, hak lu mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Keempat, menghormati hak orang lain. Ya tentu dong. Maka jawabannya benar adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ya bro ya. Nah, oke lanjut nomor 3. Tahun 2020 melihat banyaknya kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terutama saat demonstrasi penolakan Undang-Undang Ciptaker pada awal Oktober. Pemantauan yang dilakukan oleh Amnesty mendokumentasikan setidaknya 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi selama aksi tersebut.
Amnesty juga mencatat sebanyak 6.658 orang ditangkap di 21 provinsi. Berdasarkan laporan dari tim advokasi gabungan, sebanyak 301 dari mereka ditahan dengan jangka waktu yang berbeda-beda, termasuk 18 jurnalis yang kini telah dibebaskan. Inti masalah dalam wacana tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila. Sila keberapa? Apa sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, atau sila kelima? Nah, inti dari soal ini sebenarnya ada di sini. Amnesty juga mencatat sebanyak 6.658 orang ditangkap di 21 provinsi. Dan ini nih, sebanyak ini, pokoknya penjabaran inilah. Mereka ditahan dengan jangka waktu yang berbeda-beda, termasuk 18 jurnalis yang kini dibebaskan. Jadi jawaban yang benar itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kedua. Nah, ini termaktub di butir-butir sila kedua, berada di poin 5, 6, dan 8. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, peratur ini kan menangkap banyak banget nih. Bahkan ada 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi. Terus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini kan ada orang yang sampai melakukan demo untuk Undang-Undang Ciptaker yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Dan ke-8, berani membela kebenaran dan keadilan. Ini jelas. Jadi jawabannya itu adalah B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Paham bro? Mantap. Kita lanjut nomor 4. Konflik Palestina-Israel kembali muncul dalam beberapa hari terakhir. Hal ini dipicu oleh serangan Hamas Palestina terhadap Israel di wilayah selatan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Serangan diperkirakan terjadi untuk membalas berbagai tekanan dan serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun. Hingga saat ini, korban konflik Palestina-Israel itu dikabarkan telah mencapai 2.300. Mungkin lebih ya, gue kurang tahu juga. 2.300 korban jiwa dan 8.900 korban luka-luka di kedua belah pihak. Indonesia sendiri secara konsisten mendukung Palestina. Hal yang dilakukan Indonesia merupakan kegiatan nyata dengan nilai Pancasila, A sila pertama, B sila kedua, C sila ketiga, D sila keempat, dan E sila kelima. Kunci dari soal ini ada di sini nih. Korban konflik Palestina dikabarkan bla 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 bla. Nah, sampai luka-luka di sini kedua belah pihak. Nah, ini. Habis itu, hal yang Indonesia lakukan itu sendiri secara konsisten mendukung Palestina. Jadi, ini sebenarnya 1-2 dengan soal nomor 3. Itu B, jawabannya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari perkataan Indonesia sendiri secara konsisten mendukung Palestina, itu sudah menjelaskan bahwa Indonesia menjadi bagian dari dunia untuk menciptakan perdamaian. Hal ini tercantum dengan butir-butir Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau lebih detailnya itu ada di poin ketiga, poin keempat, dan poin keenam. Poin ketiga itu mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Jelas Indonesia sangat mencintai Palestina. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Jelas tadi ya. Nomor 6, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ada banyak korban bro, jadi nilai-nilai kemanusiaan itu harus dijunjung juga. Jadi jelas ya. Nomor 4 itu jawabannya B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuh bro. Ini emang gue cari soal-soal yang melekat lah, atau yang terupdate, sehingga lu bisa nangkep. Kalau lu pengen belajar cepat nangkep ya belajar dari lingkungan sekitar. Itu menurut gue sih, pengalaman gue hidup ya kayak gitu caranya biar lu cepet nangkep. Oke, sekarang nomor 5, Artijo Alkostar punya banyak cerita selama 18 tahun mengemban jabatan Hakim Agung. Ia selalu menolak mengambil cuti. Oh, ini hebat banget sih. Artijo diketahui juga pernah menolak mengambil 9 bulan gaji. Stigma tak betah di kantor sempat disematkan ex-ketua Komisi Yudisial atau KY, Busyro Muqaddas pada Artijo. Namun pandangan itu dijawab oleh Artijo sebaliknya. Sejak pertama kali dilantik hingga sampai 22 Mei 2018, Artijo tak pernah ambil cuti. Wah gila sini orang nih. Saya bekerja itu ikhlas. Jadi kalau ikhlas akan menjadi nutrisi kesehatan. Tapi kalau bekerja tidak ikhlas akan menjadi riya, racun dalam tubuh kita. Jadi semua tergantung kepada niatnya, kata Artijo. Sikap Artijo Alkostar mencerminkan nilai-nilai Pancasila keberapa? Sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila ke-5. Berapa nih? Sebenarnya poin atau intinya itu ada di sini. Ia selalu menolak mengambil cuti. Mana nih? Mengambil cuti. Habis itu di sini nih, sejak pertama kali dilantik hingga 22 Mei 2018 sampai ke sini nih, kerja ikhlas, terus dilanjutin ke sini nih.
Nah, sini nih bro. Nah, itu intinya. Ia selalu menolak mengambil cuti. Artinya ia bekerja keras. Sikap yang tercermin dari wacana di atas adalah sikap suka bekerja keras dan ikhlas ketika bekerja. Sikap tersebut sesuai dengan butir-butir Pancasila sila kelima. Karena sikap yang arti Jo Alkostar tunjukkan yaitu dengan tidak mengeluh tentang kehidupan juga pekerjaannya dan mau bekerja keras serta bersungguh-sungguh dalam bekerja. Bekerja bukan karena terpaksa. Jadi unsur pada butir Pancasila sila kelima yaitu suka bekerja keras. Butir ke-9 sila kelima. Jadi jawabannya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hebat nih Pak Artijo nih. Ini salah satu idola gua. Salah duanya itu Pak Mahfud. Mereka adalah orang yang menurut gua ya satria hukum lah di Indonesia. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakan sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan asas dasar negara Republik Indonesia. Selain Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah, siapa nih? Apa Profesor Supomo, atau Dr. Buntaran Martoatmojo, atau Cokronegoro, atau Syarifuddin Prawiranegara, atau Muhammad Rum? Dan jawabannya itu adalah A, Profesor Supomo. Ini jelas ya, ada 3 tokoh nasional yang pada saat itu memberikan usulan rumusan dasar negara. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin itu mengumumkan ketika 29 Mei 1945. Nah ini kelima rumusannya. Terus 31 Mei 1945 Supomo menyampaikan rumusan Pancasila. Nah ini 5 dasar negara atau rumusan dasar yang Supomo utarakan. Terus tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno tuh yang menyampaikan rumusan Pancasila yang sampai sekarang dikenal dengan Pancasila. Nah ini 5 dasar yang diungkapkan oleh Insinyur Soekarno. Soal ke-7, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Nah ini udah jelas dan gue yakin 100% orang Indonesia pasti bisa jawab ini. Nah ini jawabannya nih ketuhanan Yang Maha Esa bro. Dan itulah 7 soal SKD TWK. Gue ada soal bonus, lu bisa jawab di kolom komentar. Pancasila itu penting karena Pancasila itu adalah ideologi negara. Pancasila itu adalah inti dari semua yang ada di Indonesia. Hukum-hukum itu ujungnya itu Pancasila itu sendiri. Jadi sebisa mungkin lu bisa hafalin lah butir-butir Pancasila itu, hafalin bener tuh. Atau setidaknya baca lah ya. Serius penting tuh. Kalau lu mau request video apa, lu bisa komen di bawah juga boleh. Dan jangan lupa like, comment, subscribe buat ngebantu channel ini. Terima kasih.